Sebenarnya, berat badan ideal itu apakah hanya soal penampilan? Apakah semua orang kurus itu pasti sehat ya? Oh iya, Dan betul. apakah semua orang gemuk itu pasti sakit? Ah, betul itu Nah, itu gitu, sangat heeh. mari kita mulai. Semangat pagi. Semangat Semangat luar luar biasa. biasa, Bagong Bagong pasti pasti bisa, bisa jos. jos. Oke, terima kasih. Oke, rekan-rekan semuanya, kita masuk di Health Talk volume yang ke-6. Jadi, untuk tema pada hari ini itu adalah BB ideal dan pola makan yang sehat yang akan ditemani oleh Dr. Pungki Dwi Tunggal dari Rumah Sakit Wafa Husada. Oke, dokter, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, mungkin asalnya dari mana, terus berapa lama di Wafa dan lain sebagainya mungkin. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan dokter. Baik, terima kasih Mas Vino. Ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. selamat pagi menjelang siang ya rekan-rekan dari PT Bagong. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya diberi kesempatan untuk berbagi ya, Mas ya. Betul. Perkenalkan saya Dr. Pungki Dwi Tunggal Pangestuti. Saya dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Wafa Husada, Mas. Saya memang aslinya dari Surabaya Oh, ya. Surabaya Dari ya. Surabaya, kemudian tapi sudah lama sih di Malang. Oh, sudah berapa tahun dokter kalau boleh tahu? Sejak 2001 Oh, ya, sudah lama sudah sekali ya. lama. Tapi ya sempat beberapa kali melanglang ke beberapa Oh, kota gitu. gitu ya. Oke. Kemudian kembali lagi ke Malang Oke. dan di Rumah Sakit Wafa Husada saya mulai masuk 1 tahun yang lalu, Mas. Oh, Di 1 tahun sekitar yang 1 tahun lalu, yang lalu, lumayan lama ya. juga ya. Jadi mungkin banyak pasien-pasien yang PP-nya over dan lain sebagainya sudah tahu gitu ya. Oke, demikian Mas Vino Oke, terima perkenalan kasih. saya. Oke, jadi teman-teman nanti boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum kita masuk materi ya. Nanti apapun dicatat ya, apa yang dipaparkan oleh Dokter Pungki nanti boleh dicatat, boleh nanti di sesi akhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi jangan sampai lupa, apalagi ini teman-teman yang BB-nya overweight, apalagi yang follow up terus ini karena BMI lah dan lain sebagainya, harus konsul. Nah, ini kesempatan kalian untuk bertanya nanti. Jangan lewatkan momen ini, jangan lewatkan momentum ini. Disiapkan catatannya, disiapkan nanti. Oke. Oke, dokter, bisa langsung nyambung ke materi supaya Oke. nanti teman-teman bisa langsung menyimak gitu. Oke, terima kasih Mas Vino. Jadi di sini teman-teman ya, bapak-bapak semua ya ini ya. Bapak-bapak, di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana sih menjaga berat badan ideal gitu ya, Mas ya. Betul. Jadi sebenarnya kan berat badan ideal itu bukan hanya kita apa ya, supaya penampilannya lebih baik aja, tapi sebenarnya di balik itu supaya kita tetap sehat ya, Betul. bekerja tetap prima ya, Betul. kemudian juga stamina kita tetap kuat dan juga kita bisa bekerja dan dengan aman dan produktif gitu ya, Mas Betul. ya. Betul. Nah, untuk di sini ini adalah kurikulum vitae saya Yes, CV. sudah tampil ya dari apa namanya materi saya. Jadi ini saya ingin mengajak berpikir dengan rekan-rekan semua ya. Sebenarnya berat badan ideal itu apakah hanya soal penampilan? Apakah semua orang kurus itu pasti sehat ya? Oh iya, Dan betul. apakah semua orang gemuk itu pasti sakit? Ah, betul Nah, itu gitu. sangat questionnya sangat bagus sekali itu. Ya, Itu ya jadi mungkin oke. jadi selama ini kan kita menganggap bahwa berat badan ideal itu kan orang kurus pasti sehat ini gitu Betul, ya. betul. Atau wah ini badannya apa berat badanku kok overweight ya. Ini apakah memang apa namanya harus diturunkan lagi gitu ya. Iya. Nah, nanti kita bahas di sini. Oke. Oke. Nah, Menarik itu dok yang harus kemudian dibahas itu nanti dok. Nah, ini alasan kenapa kok kita harus menjaga berat badan itu tetap ideal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berat badan itu sangat berhubungan langsung dengan kesehatan, Mas. Oh, Gitu ya. oke. Jadi apa namanya?
selain kesehatan tadi juga stamina ya, kemampuan bekerja dan juga supaya kualitas hidup kita juga Lebih baik. baik Ya, lagi. lebih baik ya. Oke. Jadi apalagi ini teman-teman kan bekerjanya di area pertambangan yang itu Ya, juga ya, luar betul, biasa betul, ya. betul, ya. Aktivitas fisiknya membutuhkan fisik yang Iya, kalau optimal betul, gitu kalau ya. teman-teman di Mm-mm. site itu rata-rata memang pekerjaannya itu lebih ke duduk karena kan Duduk iya ya. lebih duduk. Iya ya. Kemudian juga di sini juga teman-teman bagaimana sih nanti supaya bisa bekerja supaya tidak cedera, karena duduk aja juga sebenarnya juga ada resiko-resiko Betul, cederanya ya Mas ya, betul, betul, saat betul bekerja sekali. gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya. Nah, ini bahkan studi di Amerika Mas itu juga menyimpulkan bahwa dengan semakin meningkatnya berat badan atau semakin derajat obesitas itu semakin tinggi juga meningkatkan risiko cedera pada saat bekerja gitu ya. Dan Oke. ditemukan cederanya itu biasanya tuh yang paling banyak di punggung, Oh, kemudian yes. juga tangan ya, dan juga di lutut gitu. gitu. Jadi teman-teman ini kan juga banyak kan misalnya duduk di belakang setir gitu ya. Betul, betul. Itu kan juga tetap ada Resiko resiko punggung, ya, oke. gitu ya. Nah, Karena jadi overweight kita di betul. obesitas. Nah, jadi itu semakin tinggi. Nah, ini sampai memiliki risiko bahkan yang obesitas derajat 2 itu bisa memiliki resiko 68% lebih tinggi terkena cedera gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita ke berat badan, definisi dari berat badan ideal itu sendiri. Oh ya, ini yang menarik nih. Berat badan ideal itu tidak selalu sama dengan orang yang kurus ya, jadi selalu kurus, tapi berat badan ideal ini adalah berat badan yang memberikan risiko penyakit paling rendah gitu. Oke. Dikatakan ideal itu gimana sih dok? Ataukah BMI-nya di atas bagaimana berapa? caranya gitu Bagaimana ya. caranya, betul. Nah, jadi kita bisa lihat yang pertama, yang paling gampang itu adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau BMI. Kalau teman-teman itu kan sering yang teman-teman sering datang, dok saya kena follow up MCU BMI gitu. Apa sih dok itu BMI ini? Nah makanya itu teman-teman mungkin habis ini dijelaskan apa itu BMI, normalnya berapa sih dok sebenarnya, dan bagaimana cara nuruninnya ini yang penting. Ya jadi tapi selain BMI Mas, itu juga kita tidak hanya bisa kita tidak hanya melihat dari BMI aja atau dari indeks massa tubuh aja untuk mengetahui berat badan ideal, tapi juga kita bisa mengukur lingkar perut. Nah, lingkar perut itu juga karena itu yang juga menandakan adanya obesitas sentral atau enggak. Nanti bagaimana cara mengukurnya? Simple. Teman-teman nanti bisa mengukur sendiri dengan modalkan meteran ya istilahnya. Meteran. Meteran yang biasa kan itu murah itu kan 5.000 atau yang meteran bangunan itu bisa. Iya, bisa. Jadi meteran itu juga bisa. Jadi diukur lingkar perut masing-masing. Nah, nanti itu juga. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengetahui komposisi tubuh. Nah, mengetahui komposisi tubuh ini memang perlu alat yang khusus ya Mas ya gitu. Jadi biasanya harus penanganan khusus gitu ya. Itu yang komposisi tubuh. Jadi kenapa sih kok tidak hanya orang hanya dengan melihat dari BMI saja atau indeks massa tubuh aja? Karena tiap orang itu tadi komposisi tubuhnya itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang indeks massa tubuhnya mungkin di atas normal ya, tapi ternyata dilihat komposisi tubuhnya itu ternyata yang tinggi adalah massa ototnya, sedangkan massa lemaknya itu normal. Kita lihat ya ada beberapa, apalagi seorang atlet ya, misalnya orang atlet, kemudian apalagi binaragawan, itu pasti berat badannya besar Mas, over daripada tinggi badannya kan, dibandingkan tinggi badannya. Jadi tapi mereka kalau diperiksa komposisi tubuhnya itu massa ototnya lebih besar, jadi nggak bisa dikatakan atau disebut dengan obesitas. Obesitas nggak bisa. Berarti kita parameternya nggak bisa langsung menjudge. Berat badanmu berlebih nih karena nggak sesuai sama tinggi badanmu, nggak bisa. Kita lihat dulu komposisinya tubuhnya dulu ya dok. Ya, makanya itu perlu dikonsulkan ke dokter gizi itu kan Mas. Nah ini takutnya nanti jadi alasan buat teman-teman di set ini. Ini bukan lemak Mas, ini otot ini.
Takutnya jadikan alasan ini nanti. Tapi dengan syarat ya itu Iya. harus rajin olahraga, biasanya Oke. masa ototnya gede Oke, ya. Kalau iya betul. cuman Kelihatan ya. sedentary yang duduk-duduk aja Oke, ya. iya betul. Kelihatan pasti kan. Apalagi terus perutnya buncit gitu ya. Wah, Ini masa otot apa lemak ini kan ya. Ini nanti Gitu nggak ya. bisa jadikan alasan ya teman-teman semua nanti. Iya. Nah, ini adalah kalau dari BMI normal itu berapa sih? Nah, Oh ini ya, adalah yang menarik. kriterianya. Ya, ini yang menarik ini. Cuman kalau kita orang Asia, Mas, itu kita Ya. tidak bisa disamakan dengan orang yang di luar Asia ya. Jadi makanya kita pakai oke. kriterianya yang Asia Pasifik, bukan yang WHO, Mas, Oke, I gitu. see, oke. Karena komposisi kita itu berbeda ya dengan orang luar gitu. Jadi klasifikasinya di sini ada yang WHO, ada yang Asia Pasifik ya. Jadi kalau yang WHO itu 18,5 sampai 24,9 itu masih normal. Itu yang Asia. Itu yang WHO. Oh, yang Mas. WHO. Kalau Oh, secara Asia, umumnya. Oke. kalau Asia itu hanya 18,5 sampai 22,9. Oke, berarti untuk Indonesia ini 18,5 sampai sampai 22,9 gitu. 22,9 Jadi di gitu. atas 23 aja sudah overweight Oke. atau kelebihan berat Nah, badan. ini yang BMI-nya di atas 30 ini ya. Lumayan PR ini buat teman-teman. Nuruninnya lumayan PR ini nanti. Kemudian kalau di di atas 25 itu sudah obesitas yang derajat 1, tipe 1. Oke. Kemudian di atas 30, nah itu obesitas yang Tipe tipe 2 kedua. gitu. Kalau overweight tadi sampai berapa, Dok? 23 sampai 24,9, Mas. 23 sampai 24. Oh, 24,9 sudah dikatakan overweight Ya ya. di atas 25 lah ya. Di bawah 25. Wah, ini yang 23 sampai teman-teman di bawah 25. yang teman-teman harus ketahui nih. Jadi Mm-mm. ada batasan-batasan ketika kita mengucapkan oh itu obesitas, itu overweight. Jadi dikatakan overweight dari sekian ke sekian, dari dikatakan obesitas dari sekian ke sekian Ya. gitu. Jadi paling enggak teman-teman itu kalau sudah overweight gitu ya di atas 23 itu sudah aware gitu loh. Oh yes. Ini apalagi kalau pas perutnya diukur lingkar perutnya buncit nih. Betul. Nah, itu sudah kemungkinan lemaknya sudah meningkat gitu ya. Oke. Bukan otot ya tapi lemak itu ya. Di note lagi teman-teman ya. Oke. Nah, inilah ya caranya mengukur lingkar perut. Tadi kan kita udah tahu mengukur indeks massa tubuh. Oh ya, tadi caranya ya. Caranya belum ya, Mas ya. Iya, yang BMI caranya ngitung gimana sih, Dok? Jadi nanti itu kita membandingkan antara berat badan dan tinggi badan. Jadi berat badan dalam kilogram, tinggi badan kita ubah dulu ke meter ya, kemudian dikuadratkan. Jadi kalau 160 cm misalnya tinggi badannya, maka itu cara menghitungnya adalah 1,6 kuadrat. Oke, ini bisa dicatat nih teman-teman. Apalagi bisa diulangi, Dok? Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Oke, nanti akan ketemu hasilnya ya. Betul, baru ketemu ini. BMI-nya. BMI-nya dikatakan itu overweight, obesitas grade 2, tipe 2 ya? Tipe 2, tipe 1 gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke cara mengukur lingkar perut. Nah, ini ada gambarnya ya. Yang bisa pakai meteran tadi. Ya, pakai meteran itu simpel aja. Jadi nanti 1 meteran bisa dipakai untuk bisa bergantian dengan teman-temannya ya. Jadi di sini kalau untuk pria itu maksimal 90 cm gitu ya. 90 cm. Kalau untuk wanita 80 cm ya, lebih kecil. Itu jadi teman-teman bisa mengukur ya kalau lebih dari 90 cm. Nah, ini harus mulai mengetatkan. Makanya orang-orang mengetatkan dari sini. harus mulai aware pola makannya, apakah olahraganya yang kurang gitu ya. Cara ngitungnya kalau itu dari atau langsung melingkar? Langsung dari tengah-tengah dari perut tengah itu pusar aja sampai jadi gitu ya. diukur yang perut paling buncit. Berarti yang paling jadi setinggi pusar lah ya. Setinggi pusar. Pasti pusar. Gitu. Jadi seperti yang ada di gambar itu ya caranya ya. Jangan langsung ambil meteran ya teman-teman, nanti aja. Dia nggak boleh kayak misalnya terus di tahan nafas terus gitu. Dikempet-kempetkan gitu Mas ya. Itu triknya teman-teman kalau mau melakukan follow up jadi nafasnya nafas biasa ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, inilah komposisi tubuh Mas. Jadi makanya kenapa kita tidak bisa langsung lihat dari angka timbangan aja ya. Tapi kita juga lihat komposisi tubuh, karena komposisi tubuh kita itu ada otot, ada lemak, ada tulang, ada cairan gitu ya, ada organ-organ tubuh. Betul. Gitu. Jadi
ketika masih overweight gitu kita lihat dulu gitu itu apakah yang kelebihan ini lemaknya ataukah ototnya. Tapi kalau orang yang biasanya nggak pernah olahraga Mas ya, biasanya yang kelebihan itu adalah lemak gitu ya. Betul. Kalau teman-teman misalnya yang hobi olahraga ya Otot, masa mungkin ototnya yang bertambah bukan mungkin. lemaknya. Jadi makanya nanti juga untuk follow up itu kadang ini kok saya itu ya dok ya udah olahraga nih, udah mengubah pola makan, tapi kok berat badan saya kayaknya turunnya kok sedikit banget, misalnya cuma 1 kilo gitu Itu ya. dia. Tipsnya apa dok itu dok? Ya nanti ya itu ya. Oke, nanti, oke. Nah nanti itu juga perlu kita ketahui loh. Kamu udah olahraga, udah pola makan udah diperbaiki, turunnya cuma segitu. Bisa jadi ketika diukur komposisi tubuhnya ya, itu mungkin saja lemaknya turun bisa lebih dari 1 kilo, mungkin 2 kilo, tapi ototnya juga naik. Oh yes, I see. Oke. Jadi kenapa kok teman-teman saya sudah olahraga tuh tetap ternyata yang bertambah itu masa ototnya. Iya gitu. betul gitu. Jadi kadang teman-teman itu terus akhirnya sudahlah saya sudah ngubah pola makan, sudah olahraga, ternyata tetap aja berat badan segini-segini aja. Padahal nggak tahu ternyata sudah ada rekomposisi tubuh di dalam tubuhnya. Kadang kalau kita lihat cuman angka timbangan, akhirnya akan membuat teman-teman ini ya sudahlah, akhirnya kembali ke pola makan yang sembarangan, terus akhirnya malas olahraga. Nah itu yang itu kalau kita untuk mendeteksi dini ini masa otot yang bertambah atau lemak yang bertambah ya, ini gimana dok? Lingkar perut. Oh, jadi lingkar sebenarnya perut dari lingkar-lingkar Mas, dari lingkar perut, lingkar biasanya lingkar panggul ya. Lingkar paha misalnya. Nah itu kalau misalnya itu mengecil ya, tapi berat badan tetap, itu berarti sudah ada rekomposisi Mas. Berarti mungkin lemaknya udah berkurang, tapi ototnya yang bertambah. Ini nah jangan kecewa ya teman-teman ini loh, ini. nah ini Oh Mas, yes, ya. I see. Jadi kita lihat Mas, sama-sama beratnya 2 kilo. Ternyata kalau lemak itu kelihatannya lebih gede kan, lebih besar. Oke, betul ya betul kan? betul. Ya. Volumenya lebih besar. Makanya kenapa orang yang kadang berat badannya tetap, tapi kalau dilihat itu kayak lebih lean ya, lebih singset ya. Itu kemungkinan itu otot ya. Jadi meskipun itu sama-sama 2 kilo, tapi kalau dilihat penampakannya itu akan berbeda. Ini kayak misalnya berat badan yang sebelah kiri ini 175 pound ya, sama-sama 175 pound, tapi yang kiri lebih lean ya, lebih terbentuk tapi gitu ini kan. berat badannya sama tapi semua berat badannya sama. Cuma rekomposisi aja dari yang lemak ke otot kanan, gitu betul ya. Gitu. Jadi kalau lemaknya lebih banyak, dia kan kelihatan lebih gemuk memang. Kelihatan gitu. fat gitu ya. Gitu ya. Nah sekarang kita teman-teman udah tahu ya, jadi obesitas ini kan karena kelebihan lemak tubuh. Lemak ya, jadi harus di-note ya. Lemak tubuh, bukan otot. yang lainnya. Dan memang berdasarkan menurut WHO itu obesitas itu sudah masuk penyakit kronis. Jadi sekarang bukan karena hanya sekedar penampilan aja Mas, tapi obesitas itu sudah termasuk penyakit kronis. Sudah masuk golongan penyakit jantung dan teman-temannya itu yang kronis-kronis itu ya. Iya, makanya itu harus di sini benar-benar penanganannya itu multidisiplin ya. Jadi nggak hanya sekedar menurunkan gitu ya. mengurangi makan aja sama olahraga. Memang harus perlu pendampingan, konsultasi yang intens gitu ya. Gitu ya. Nah ini ya penyebabnya itu ternyata multifaktorial. Jadi banyak faktor, bukan hanya sekedar karena kamu kebanyakan makan atau kurang olahraga aja gitu. Tapi penyebab obesitas ini lebih dari itu ya. Jadi bisa karena genetik, kemudian karena pola tidur ya. Teman-teman yang suka begadang nih hati-hati ya. Jadi kadang gini, dok saya sudah kok pola makan udah ngikutin meal plan gitu ya. Kemudian sudah olahraga juga, tapi kenapa ya kok stuck ya dok, berat badannya nggak turun-turun. Kayaknya tetap aja. Ternyata
tidurnya Pola amburadul pola gitu ya. aktivitasnya yang Mm-mm. kurang Tapi dijaga kalau ya. saya yakin sih teman-teman ini biasanya kalau saya tanya itu pola tidurnya bagus dok, soalnya itu diwajibkan dok sekian jam gitu ya kan. Karena Itu teman-teman kan harus menyetir kan, ya driver kan driver gitu. harus ya. Mm-mm. Memang harus fit, kelihatan fit itu paginya. Gitu. Kemudian juga bisa karena pola stres ya. Oh, Sif-sifan kan juga stres itu bisa mengakibatkan kegemukan. iya, jadi apa namanya, Oh, hormon-hormon stres ya, itu menyebabkan kita itu tubuh kita lebih sulit untuk melepas lemak, oke, Mas. menarik ini. Lebih sulit untuk membakar lemak gitu. Karena stres itu biasanya Mm-mm. kita kategorikan kalau stres itu biasanya kurus gitu. Tapi stres itu juga bisa mengakibatkan kegemukan juga itu. Iya, karena ada yang Oh, stres itu malah kayak apa namanya, makanya larinya ke makanan ya. Oke, Gitu. oh ya betul sekali. Iya. Terus juga faktor lingkungan ya, lingkungan kerja kayak misalnya makanan yang tersedia itu banyakan yang gorengan. Nah, Yes, itu itu yang bertepung itu ya. teman-teman yang di Terus set. minuman-minuman Nah, manis. itu andalannya teman-teman di set itu gorengan sama minuman manis. Terus cemilannya biskuit. Makanya tengah malam lagi ada. Sudah itu komplit deh nanti. Nah, itu ya. Jadi banyak faktor Mas memang Oke. apa namanya obesitas itu ya. Jadi nggak hanya satu faktor aja, banyak akibatnya. Nah, ini sekarang apa dampak dari obesitas? Ternyata banyak sekali ya. Jadi obesitas itu kalau kita apa namanya? Sekarang yang diketahui kan menyebabkan kayak penyakit jantung, Oke ya, itu yang sering hipertensi, kita dengar diabetes, memang. kolesterol lah, Betul, kayak betul. gitu. Ternyata banyak di lain itu ya bisa menyebabkan ada yang apa namanya osteoartritis ya, kayak yang radang sendi ya, jadi Oke. lututnya nyeri. Nah itu kan kelebihan Berat badan. beban ya. Kemudian Kakinya aja sudah nggak sanggup. ya itu kemudian ke penyakit ginjal juga, Oke. kemudian juga ke penyakit-penyakit apa namanya kayak sleep apnea. Nah sleep apnea itu biasanya tuh kalau pernah nggak lihat orang yang over ya, berat badannya over itu lebih cenderung ngorok gitu Mas. Oke. Jadi Ya. mendengkur, tapi yang Mendengkur, sering mendengkurnya sampai kayak berhenti Kayak nafas. Oh ya, pernah saya mendengar itu. Ya, Ya, jadi Bang. sampai berhenti nafas terus Habis itu lanjut lagi kan gitu. ya, terus akhirnya nafas Jedanya lagi. itu agak lama memang. Ya, itu namanya sleep apnea ya. Oh, Jadi sleep itu apnea. juga mengganggu kesehatan kan Mas gitu. Oh iya, Bang. Pola pernapasan ya terutamanya. Itu biasanya memang pasien-pasien yang obesitas itu ada beberapa yang mengalami seperti itu. sleep apnea ya namanya. Sleep apnea. Nah, kemudian juga sekarang ini kalau perempuan itu biasanya ke PCOS, polikistik Oke. ovarium ya, Itu yang jadi ke masalah- kesuburan ya, kesuburannya. Oke. mengganggu kesuburan. Kemudian yang terbaru adalah obesitas itu berhubungan dengan beberapa jenis kanker gitu. Oke. Jadi sampai Itu sejauh yang- itu ya obesitas gitu. Itu yang bahayanya itu ya, Dok ya. Nah, sekarang setelah kita tahu ya obesitas dampaknya, lalu bagaimana cara supaya menjaga berat badan kita tetap ideal tadi ya? Jadi yang pertama jelas itu adalah pola makan ya. Ini ngomong-ngomong pola makan, dokter. Ini saya sering dengar di media, katanya sarapan yang terbaik itu adalah tidak dengan sarapan. Itu apakah betul, Dok? Jadi sebenarnya itu semuanya itu adalah di kita apa ya, tiap orang itu dietnya itu bisa apa ya, bisa berbeda tiap orang Mas. Cocok-cocokan lah istilahnya gitu ya. Jadi untuk khusus di Asia itu menyesuaikan itu ya. Tapi apa namanya, berdasarkan beberapa penelitian itu memang sarapan orang yang makan pagi itu lebih apa namanya, lebih bisa untuk mengontrol berat badan atau lebih berhasil menurunkan berat badan. Yang tidak sarapan. Yang sarapan gitu. Okay. Jadi bahkan yang sarapannya misalnya lengkap gitu ya, dengan porsi lengkap dan porsinya lebih banyak dibandingkan makan siang, semakin ke malam lebih sedikit, itu lebih berhasil untuk menurunkan berat badan. Jadi gitu, menurunkan berat badan. Gitu ya. Jadi memang kenapa? Karena sarapan itu yang pertama adalah dia memberi energi ya, jadi memberi energi dalam keseharian. Karena kan habis kita puasa Mas, puasa habis terakhir makan malam misalnya jam 7 malam gitu ya, kemudian kan kita makan lagi misalnya jam 7 atau jam 6. Nah itu kan kita sudah puasa sekitar hampir 12 jam. Tubuh kita jelas memerlukan asupan energi untuk
aktivitas selanjutnya. Oke. Apalagi teman-teman yang harus kemudian beraktivitas sampai berapa jam gitu kan, Gitu, sampai ke betul. depan 12 jam gitu ya. Oh iya. Nah, itu perlu energi. Kemudian kalau udah sarapan itu di penelitian itu membuat kita itu lebih mengontrol nafsu makan gitu ya. Jadi terutama ngemil. Nah, yes. jadi Betul, mengontrol, mencegah kepingin ngemil di berikutnya gitu. Oke. Kadang kita kalau nggak sarapan itu kan belum waktunya makan siang udah lapar kan. Betul. Kemudian pada waktu makan siang kayak misalnya karena kelaparan yang banget, itu akhirnya kayak balas dendam. Oh yes, betul itu. Gitu kayak itu sering terjadi apapun itu, yang ada di depan mata ini harus kuhabiskan harus gitu kumakan ya. ini semua. betul. Itu mengurangi itu. Jadi makanya mereka yang sarapan itu biasanya lebih mudah untuk menurunkan berat badan. Dan kita kan memilih untuk pola makan ini kan, pola diet itu kan yang jangka panjang ya, panjang yang bisa kita pertahankan seterusnya. Ya, bukan hanya sesaat. Jadi kita pilih yang pola makan yang memang kita enjoy gitu ya. Jadi 3 kali makan gitu ya, itu lebih realistis lah daripada kalau sekarang ini yang kayak sehari sekali makan gitu loh. Karena cutting diet dan sebagainya. Saya sarapan cuma sekali kok, nasinya dikit aja gitu. Padahal harus rutin supaya nanti mencegah nyemil berlebihan lah gitu katanya. Gitu. Oke. Untuk jam-jamnya dok sarapan? Nah ini mas, jadi yang sebelum kita ke jam-jamnya atau jadwal makan, itu yang paling penting juga adalah total kalori harian mas. Ini yang penting sih. Bagus ini. Jadi meskipun 3 kali makan tetap total kalori yang diperlukan. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang intermittent fasting kayak gitu ya, jadi yang IF kayak gitu, itu tetap total kalori harian harus harus diperhatikan. Ya. Jadi kita paling enggak untuk menurunkan berat badan itu kita bisa melakukan defisit kalori ya sekitar bisa 500 sampai 1000 kalori per hari. 500 sampai 1000 kalori. Jadi biasanya mungkin teman-teman yang sampai sehari biasanya 2500 kalori kayak gitu ya, karena ngemilnya banyak. Nah, itu dengan mengekat 500 kalori atau sampai 1000 aja itu bisa menurunkan berat badan sekitar 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Per minggu ya. dok ya. Gitu ya. Jadi masih ada motivasi nih buat teman-teman yang overweight atau bahkan sampai obesitas ini. Ini bisa diperhatikan nanti batasan-batasan kalori yang harus dikonsumsi berapa. Jadi intinya itu adalah apa yang masuk itu lebih sedikit daripada yang kita keluarkan. Gitu. Jadi selain kita mengekat apa yang kita masukkan ya, kita juga meningkatkan kalori yang kita keluarkan dengan olahraga tadi ya. Nah, inilah mas yang pola makan yang memang disarankan ya, yaitu kita sarapan ya, kemudian nanti setelah itu makan siang ya, kemudian nanti makan malam. Kemudian juga kita bisa berikan 2 kali jam selingan. Gitu. Selingan. Kalau jam-jamnya dok, jam berapa tuh? Nah, ini jam-jamnya ya. Pokoknya sarapan itu sebelum jam 9 gitu ya. Jadi teman-teman bisa sebelum jam 9 itu sarapan dulu. Kemudian kita bisa makan selingan itu misalnya buah atau apa itu di jam 10. Misalnya jam 9 sampai jam 10 sampai jam 11. Kemudian jam 12 sampai jam 2 itu untuk makan siang ya. Jam 12 sampai jam 2 makan siang. Kemudian sore jam 4 itu kita bisa ada jam selingan lagi. Mungkin teman-teman kalau lapar itu bisa ngemil sehat ya. Ngemil sehat. Kemudian makan malam sebelum jam 7. Sebelum jam 7 ya. Ini harus di-note ya teman-teman, sebelum jam 7. Jam 7 malam ya. Kalau di atas jam 8, jam 9 itu ya jadinya bukan rekomposisi tubuh ya. Jadinya lemak bukan. Rekomposisi tapi lemaknya yang meningkat ya. Oh iya betul. Kenapa sih di atas jam 7 malam ini kita harus mulai sudah stop ya? Betul. Karena ya namanya tubuh kita itu kan punya irama sirkadian namanya mas. Jadi ketika malam itu tubuh kita memang
metabolismenya sudah melambat atau istilahnya sudah waktunya shutdown lah ya. Oh, Jadi oke. kalau alat itu udah waktunya istirahat kan. Oke. Heeh. After jam 7 ya. Iya, jadi itu apa namanya? Kalau kita paksa untuk makan di jam-jam segitu padahal metabolismenya melambat, ya jelas akhirnya kan yang terbakar kan jadi sedikit. Jadi yang ketumpuk lemak lebih banyak. Dan di atas jam 7 itu sudah hormon-hormon lapar kita meningkat. Gitu. Nah, ini tipsnya gimana Dok kalau jam 8 udah lapar lagi? Baru jam 7 makan, jam 8 udah lapar lagi, ini gimana Dok? Kadang jam 12 bingung cari mie. Iya, nah ini nanti isi setelahnya ini Oke, ya. setelah ini Nah, pasti ya. ini. Oh, ini. Oke. Jadi komposisi makanan harus diperhatikan, Mas. Jadi kita nggak sekedar makan ya. Oke. Tapi komposisinya itu penting supaya apa? Supaya kita itu tadi bagaimana supaya kita makan itu lebih kenyang lebih lama. Oh, Gitu ya. yes. Nah, ini karbohidrat, pemilihan karbohidrat. Jadi kita kalau makannya komposisinya kan harus ada karbohidrat, Iya, ada protein, protein, ada lemak baik, lemak baik. ada serat ya. Kemudian jangan lupa ada nanti cairannya. Cairannya. Nah, karbohidratnya kita bisa pilih yang karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena dia mengandung tinggi serat ya. Karbohidrat kompleks itu. Karbohidrat kompleks itu apa? Apa aja itu Dok? Nah, itu biji-bijian seperti misalnya nasi merah misalnya ya, Nasi atau merah, kentang ya. Oh ya. Atau jagung, Jagung bisa. ubi. Nah, itu bisa. Jadi apa namanya? Itu bisa daripada kita makan yang karbohidrat sederhana kayak tepung, Mas. Oh, oke. Pertepungan itu. Itu jauh lebih kenyangnya, jauh lebih bertahan lama ya. Jadi kalau kita misalnya makanya kenapa saya tuh kalau sarapan, Dok, sarapannya itu gampang nanti jadi ngantuk gitu ya. Kadang teman-teman itu ngantuk terus gampang lapar kalau sarapan. Nah, mungkin sarapannya itu mungkin roti misalnya ya gitu. Apalagi cuman makannya saya sarapannya padahal itu cuman sarapan roti aja, Dok, gitu ya. Tapi kenapa kok terus gampang ngantuk gitu ya. Nah, itu karena memang ketika kita konsumsi karbohidrat yang sederhana ya, itu gula darah akan cepat naik gitu ya. Jadi langsung diserap tubuh ya. Langsung gula darah itu naik, tapi kemudian cepat turun lagi, ngedrop. Nah, itu yang membuat ketika gula darah itu cepat turun, itu akhirnya otak kita itu ini loh, ayo apa namanya? Itu lagi perlu supply lagi gitu. Akhirnya kita kayak gampang lapar, terus ngantuk. Gitu ya. Ini ya akibatnya. Jadi dari komposisi makan itu menentukan nanti. Betul. Ini harus di-note buat teman-teman ya. Jadi makanya harus dihindari minuman makanan manis ya, yang terutama gula tambahan itu. Ini yang penting ini gula ini. Jadi roti-roti apalagi yang ada selainya itu ya. Gitu. Terus nah ini adalah teman-teman mungkin perlu tahu ya, karbohidrat apa yang indeks glikemiknya rendah, yang sedang, ini yang penting yang harus dicatat oleh teman-teman tinggi ini. gitu ya. Jadi yang rendah jelas yang kacang-kacangan tadi kayak gandum, atau yang kayak misalnya teman-teman kayak oat gitu ya, atau apa itu namanya ya tadi nasi merah kayak gitu ya. Kemudian yang indeks glikemiknya sedang ini jagung, Mas. Jagung itu masih sedang. Kemudian yang tinggi ini jelas ya nasi, pertepungan ya. Keripik-keripik. Nah, itu. Keripik kerupuk. Nah, ini itu yang, kan tepungan, Mas. Yang merah itu yang favorit itu, yang kuning sama hijau yang di samping ini kayaknya sudah dijauhi malah. Gula-gula gitu ya. Gitu. Yang manis-manis itu selai. Sirup-sirup gitu ya. Itu semuanya itu adalah yang indeks glikemiknya tinggi sekali. Termasuk di sini sebenarnya nasi putih, tapi nasi putih masih bisa dikonsumsi asalkan porsinya ya. Dan harus dibarengi dengan sayur untuk menambah seratnya. Jadi sayur itu juga selain juga untuk menambah serat kita, juga untuk menurunkan indeks glikemik yang ada di makanan. Gitu. Jadi makanya kenapa penting sekali sayur ya. Betul. Jadi indeks glikemik ini adalah suatu makanan yang seberapa cepat sih bisa meningkatkan kadar gula darah. Semakin cepat berarti indeks glikemiknya semakin tinggi gitu. Ini yang harus diperhatikan teman-teman ya.
ini makanan yang glikemiknya tinggi, ini yang sedang, ini yang rendah. Ternyata nasi jagung itu masuknya di ya? Di sedang ya maksudnya tadi. Iya, Saya sedang pikir yang Mas. golongan rendah glikemiknya itu nasi jagung. Sebenarnya masih, jadi semuanya ini tuh masih bisa dikonsumsi Mas, tapi itu tadi loadnya ya. Jadi ada glikemik, selain indeks glikemik juga ada glikemik load. Jadi ada selain kita memperhatikan indeks glikemiknya, tapi juga seberapa besar sih seberapa banyak dari bahan makanan itu bisa meningkatkan gula darah. Gitu ya. Jadi kayak nasi putih gitu ya. Tadi nasi putih meskipun indeks glikemiknya tinggi, tapi dia butuh yang lumayan banyak Mas untuk meningkatkan gula darah. Itu jadi masih boleh, tapi dengan porsi tertentu. Makanya diperhatikan porsinya aja. Nggak boleh terlalu berlebihan lah intinya gitu ya. Beda dengan kayak keripik itu misalnya sedikit itu sudah bisa meningkatkan gula darah tinggi itu, tapi dia hanya sedikit aja itu sudah bisa meningkatkan gula darah tinggi. Makanya sekarang makan keripik itu kan nggak bisa 1-2 kan Mas. Iya itu kalau nggak satu bungkus gitu kan baru sampai habis kan ya. Nah itu jadinya kalorinya gede banget nanti gitu. Terus dibandingkan kalau kita makan misalnya nasi gitu yang 100 gram kayak gitu ya. Itu malah mending nasinya nasi tadi. Kita udah kenyang gitu kan. Padahal kalau keripik itu kalau nggak mengenyangkan tapi efeknya itu yang gitu ya. Kadar glikemiknya yang tinggi. Iya, jadi kita nggak hanya melihat indeks glikemik tapi juga glikemik load tadi ya. Oke, nah ini kemudian yang kedua adalah protein. Protein ini penting sekali ya. Jadi kita bisa pilih protein yang rendah lemak gitu. Jadi ada yang protein hewani itu ada yang lemaknya rendah, ada yang lemaknya sedang, ada yang lemaknya tinggi. Nah, itu apa yang aja, rendah lemak itu seperti tadi dada ayam tanpa kulit Mas. Itu. Dada kemudian ayam tanpa kulit ya. Kulitnya harus di note juga ini. Iya, itu. Dada ayam. Jadi kalau pakai kulit itu nanti jadi lemaknya tinggi ya, betul. Gitu. Kemudian ikan ya, ikan itu juga termasuk. Semua kemudian jenis ikan ya Dok ya? Putih telur ya. Putih telur itu juga yang termasuk rendah lemak. Nanti yang lemak sedang itu seperti yang telur plus kuning gitu. Jadi sebenarnya itu masih oke sih, tapi kalau kita misalnya mau mengekat lemak ya memang kuningnya jadi kuning juga kita batasi gitu ya. Kemudian yang dibatasin itu adalah daging merah karena dia termasuk lemak sedang bahkan tinggi. Kalau yang memang lemak daging merah itu. Padahal itu kan yang lemaknya kan yang enak ya Mas, yang bikin itu yang squishy banget itu loh. Itu yang bikin enak ya. Tapi itu malah merah. yang lemaknya tinggi memang ya. Kemudian protein itu selain untuk mensuplai protein kita ya, kebutuhan protein kita, dia juga untuk mempertahankan massa otot tadi. Makanya kenapa massa otot kan itu kan penting karena otot itu kan untuk mesin pembakaran kita ya Mas. Betul. Makanya orang yang ototnya semakin banyak semakin bagus ya. Metabolismenya semakin cepat gitu. Jadi kita perlu mempertahankan massa otot itu dengan konsumsi cukup protein gitu ya. Kemudian meningkatkan rasa kenyang. Nah ini makanya tadi kan gimana sih Dok supaya teman-teman ini nggak gampang craving waktu malam ya, jadi kepingin ngemil-ngemil. Jadi harus dicukupi proteinnya ya. Jadi teman-teman jadi bukan yang nasinya 1 piring terus lauknya yang cuman 1 potong gitu kan. Jadi harus cukup. Gitu. Proteinnya juga harus dipenuhi juga supaya nanti di malam hari nggak lapar lagi karena gitu ya. memang sifatnya protein itu adalah dia mengenyangkan dan kenyangnya itu bikin lebih lama. Ya. Bukan nasinya ya teman-teman, tapi proteinnya yang ditambah gitu. Betul. Kemudian, ini adalah kalau teman-teman pingin tahu ya berapa sih kandungan protein yang ada di lauk gitu ya. Ini menarik ini. Jadi ini kayak satu potong ayam yang dada ayam 40 gram itu mengandung 7 gram protein. Gitu. Lemaknya cuma 2 gram, jadi rendah lemak makanya ya. Kemudian kalau tempe gitu ya, tempe 2 pot satu yang
satu yang segitiga itu Oh, ya iya. Mas ya, atau kalau yang sebelah kanan itu yang kecil-kecil itu Kecil-kecil. 2 gitu, itu itu mengandung 5 gram protein tapi 3 gram lemak Oh, gitu. gitu. Jadi jauh lebih ya. Jadi harus bisa kita kombinasikan gitu ya. Jadi kalau makan misalnya lauk hewani dengan lauk nabati. Itu untuk menambah jumlah proteinnya gitu. Makanya padahal kan kita kebutuhan protein kita itu kan hampir berapa sih, 1 gram lah ya minimal ya, 1 gram per kilogram berat badan gitu. 1 gram per kilogram berat badan ya. Atau kalau itu kan 15% sampai 20% dari total kalori harian ya. Kebutuhan protein kita. Jadi lumayan banyak kalau misalnya kita berat badannya misalnya 60 gram gitu kan. Padahal satu potongnya itu kan 7 gram. Nah, butuh berapa sehari? Tempenya tadi berapa gram itu? 5 gram. 5 gram itu kalau 2 potong protein. yang kecil gitu ya. Proteinnya 3 gram. 5 gram. Oh, 5 gram proteinnya. Gitu. Jadi itu bisa dibagi. Jadi kalau misalnya 60 gram itu bisa dibagi ke 3 kali makan. Berarti kan sekali makan butuh 20 gram. 20 gram betul. 20 gram, tapi protein juga ada di kayak nasi itu juga ada sebenarnya ada proteinnya tapi sedikit. Tapi sedikit tapi yang banyak adalah di lauk. Nah, itu bisa dihitung lah sama teman-teman. Gitu ya. Kemudian lemak. Nah, ini lemak itu tetap kita butuhkan Mas ya. Iya, kita butuh lemak untuk membentuk hormon-hormon ya. Beberapa hormon kan membutuhkan lemak. Jadi itu ada, tapi kita pilih yang lemak baik atau lemak tidak jenuh. Jadi kita kurangi yang lemak jenuh dan atau lemak trans ya. Misalnya kayak gorengan. Nah, itu dikurangi lemak-lemak yang dari situ. Yang bersantan ya, yang tadi kulit-kulit ayam tadi. Ini yang agak susah untuk orang Indonesia ini menghindari santan sama gorengan, ini agak susah. Apalagi ditambahi cabai rawit. Ya, itu enak banget. Itu enak banget itu. Terus tiba-tiba aja 1 piring ludes. Makanya itu nggak kerasa sambil ngobrol-ngobrol habis itu. Apalagi cabai ya. Makanya pedes gitu nambah lagi ya. Sampai lupa itu. Ada tipsnya kan, Dok, supaya kalau kita gitu sudah makan yang berlemak-lemak berlebih itu buat netralisir lah gitu. Kalau buat netralisir sih itu tadi ya Mas ya. Jadi kita salah satunya adalah menambahkan serat ke dalam makanan kita. Makanya pentingnya sayur, serat itu sayur, buah gitu ya. Jadi kan kalau kita kan kalau ngobrol sama teman-teman nih kadang lupa udah habis berapa ini. Ternyata kita punya riwayat kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Waduh, ini bingung mau netralisirnya seperti apa. Iya, tapi tetap ya kalorinya jadi gede gitu betul. Ya. Karena lemak itu Mas itu menyumbang kalori yang terbesar. Kalau karbohidrat sama protein itu 1 gramnya itu 4 kalori Mas. Tapi kalau lemak 1 gramnya 9 kalori. Jadi 2 kali lipat lebih. 2 kali lipatnya ya. Makanya ketika makan seperti ini kita tidak hanya melihat dari kandungan lemaknya yang tidak sehat, tapi juga jumlah kalorinya gitu ya. Jadi teman-teman ya cukup misalnya 1 potong misalnya ya sesekali, dan itu jangan setiap hari gitu cukup ya. 1 potong ya teman-teman. Pokoknya porsi dan frekuensinya diperhatikan ya. Karena kenapa? Karena lemak-lemak trans, lemak jenuh ini memicu peradangan kronis ya, yaitu meningkatkan kolesterol jahat ya, LDL trigliserida kayak gitu. Yang sering follow up itu jadi note ya. Iya, makanya kadang teman-teman meskipun misalnya kayaknya saya berat badannya bukan yang obesitas yang derajat 2, tapi ada yang tiba-tiba datang dengan trigliseridanya yang tinggi, kolesterolnya tinggi. Kenapa ya, Dok gitu. Nah, itu dilihat lagi pola makannya. Pola makannya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini ya pentingnya serat ya Mas ya. Sekarang kita bicara serat ini ya. Serat itu kita kebutuhannya itu 25 sampai 30 gram per hari. 25 sampai 30 gram. Iya, sekarang kita bayangkan 100 gram sayur itu 1 mangkok kecil. 1 mangkok itu ya, 1 mangkok yang ada di situ. Itu hanya berapa? 3 sampai 6 gram, Mas. Wow, dikit banget ya berarti. Iya, berarti kan kita 3 kali makan harus ada sayur. Wajib itu, Dok, bukan harus lagi. Supaya bisa memenuhi. Ditambah dengan 2 kali selingan yang pakai buah tadi. Itu baru bisa terpenuhi, Mas. Makanya kalau teman-teman makannya cuma sekali sehari ya, jumlah sayurnya, seratnya nggak terpenuhi. Proteinnya kurang, seratnya nggak terpenuhi. Hanya banyak ya. Dan serat ini, sayur ini kan juga nggak hanya serat ya, tapi vitamin mineral banyak di situ. Kita kan butuh untuk metabolismenya kan
Metabolisme tubuh kan tubuh, butuh ya. gitu ya. Kemudian garam. Nah, ini juga penting untuk menjaga berat badan tubuh kita tetap ideal. Itu kita juga selain gula juga kita batasi konsumsi garam. Garam ini jadi kita sebisanya itu adalah maksimal 1 sendok teh per hari. Garam itu Dok ya. Garamnya. Tapi kita kan bayangan kita garam itu apa sih Mas? Garam dapur kan ya. Iya betul. Padahal ada Betul. garam-garam yang tersembunyi Mas. Saya membayangkan cuma garam dapur berarti kalau masak itu harus 1 sendok teh. Aku mikir maksimal gitu. gitu ya. Sehari. Kalau 3 kali makan berarti yang siang sama sore kita nggak perlu pakai garam gitu. Bayangan saya ke situ garamnya Tapi itu. kan apa itu kalau kita masak itu kan untuk banyak iya. orang ya Mas ya, Betul, gitu untuk betul. beberapa. Jadi Oke. kita garam kan paling kalau untuk masak itu cenderung kita masih aman ya, asalkan bukan yang kadang kita itu kalau masak yang di bersantan itu kan kita butuh garam yang lebih banyak ya, gula garam lebih banyak dibandingkan kalau kita masak cuman tumis itu kan sedikit aja udah kerasa. Sudah kerasa betul. Nah kalau itu masih oke. Yang bikin akhirnya konsumsi garam itu berlebihan itu adalah ada garam-garam tersembunyi yang di luar, yaitu apa? Seperti kecap. Ya, kemudian makanan-makanan instan, mie instan, itu kan tinggi garam. Keripik tadi. Keripik juga ada garam. Iya, itu kan gurih kan Mas rasanya. Iya. Gurihnya dari mana? Dari garam. Dari garam. Kerupuk gitu. Kecap juga ya, Dok. Saya kecap. baru tahu ini kalau kecap itu. Jadi penggunaan garam itu juga harus dibatasi, apalagi kalau sudah punya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu lebih rendah lagi nanti, setengah sendok teh. Nah, ini tadi yang makanan yang dihindarin ya Mas ya. Nah, ini tadi ya kalau kita secara Kemenkes ya, Kemenkes sendiri tuh sudah punya panduan untuk isi piring untuk orang obesitas ya, gitu. Isi piringku namanya ya. Isi piringku. Nah, itu setengahnya itu diisi dengan buah dan sayur. Tapi buah yang komposnya lebih sedikit ya, yang banyak itu adalah sayur. Kemudian nanti seperempatnya yang karbohidrat, seperempatnya adalah sumber lauk atau sumber protein ya. Ada lauk-lauk itu. Nah, ini yang harus dihindari, yang harus dibatasi, gula, garam, dan lemak ya. Yang tadi ya. Nah, inilah Mas, kebiasaan makan yang sering akhirnya menurunkan produktivitas teman-teman. Yang pertama, tidak sarapan. Ya, itu bisa ya. Karena kita membuat kadang bikin kita jadi cepet lapar tadi ya, makan berlebihan malah cepet ngemil ya, gampang ngemil gitu dan sulit konsentrasi. Nah, kemudian yang kedua, makan siang terlalu banyak ya tadi karena mungkin skip sarapan akhirnya menghajar semua dihajar itu di siang hari. Kemudian terlalu banyak makan tinggi gula, kurang protein dan kurang minum ya. Nah, sekarang bagaimana olahraganya? Ya, selain tadi pola makan juga tetap harus kita tingkatkan kalori yang terbakar kan, supaya bisa defisit kalori dan turun berat badan ya. Yang pertama itu adalah kita harus olahraga paling enggak 4 jam per minggu. 4 jam per minggu ya. Jadi olahraga 4 jam per minggu, dan sebaiknya itu memang kita harus ada men-screening diri sendiri apakah kita aman langsung olahraga Mas. Gitu. Nah, ini ada kuesionernya. Ya, apakah akhir-akhir ini ada riwayat sakit jantung misalnya kayak gitu ya, atau tekanan darah tinggi, ataukah pernah ada riwayat pingsan ya atau pusing yang berlebihan gitu. Kemudian ada banyak di sini. Jadi harus lebih mengkaji diri sendiri dulu sebelum melakukan olahraga. Jadi kita harus pastikan diri kita fit ya. Jangan karena ngelihat TikTok, lari saya juga ikut lari. Nah, itu FOMO ya Mas ya sekarang. Boleh gitu ya. Jadi bertahap, semuanya itu bertahap. Betul. Jadi kita bisa aktivitas fisik itu dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat ya. Tapi untuk menurunkan berat badan itu biasanya kita untuk intensitasnya yang sedang Mas. Jadi jalan cepat. Gitu. Malah jalan cepat yang itu yang biasanya disarankan ya. Jadi ini adalah frekuensinya. Nah, ini bisa dicatat teman-teman ini frekuensi latihan fisik. Jadi latihannya ada 3 macam kita latihan, nggak hanya jalan cepat aja Mas ya. Jalan cepat itu adalah latihan kardio atau aerobik ya. Jadi
tapi juga harus dikombinasi dengan latihan beban atau strength training. Oke, Ya, buat rekomposisi tadi ya. Oke. kemudian juga ada latihan kelenturan atau peregangan. Peregangan. Oke. Jadi jangan lupakan itu untuk Oke. olahraga ya. Frekuensinya kalau yang latihan kardio atau aerobik tadi jalan cepat itu minimal 5 kali per minggu. Lebih 5 baik kali. 5 kali ya per minggu. Lebih baik lagi kalau setiap hari. Setiap hari Bang. Dengan Bisa. durasi 4 jam tadi ya? Ya, Oke. jadi totalnya itu 4 jam atau ya 30 menit 30 sampai 1 jam menit. dengan intensitas sedang Oke. ya. Kemudian latihan bebannya cukup 2 sampai 3 kali aja per minggu. Nggak harus setiap hari nggak kalau harus setiap latihan hari, beban. Ya, kemudian jangan lupa peregangan-peregangan juga ya. Oke. Nah, itu sih yang saya bisa saya Oke, sampaikan Mas. luar biasa sekali sih ini. Bagian teman-teman di set juga sudah mulai tergambar. Oh, ini caranya nurunin berat badan ya. Ini cara ngatur waktu makannya dari jam sekian sampai jam sekian. Jumlah kalori yang dibutuhkan. Terus cara mencegah buat nanti kalau tengah malam kelaparannya seperti apa. Jadi harus memenuhi proteinnya dulu diperbanyak supaya nanti Sama nyemil sayur ya, sama serat juga. betul serat. Oke, untuk sesi akhir kita ada game ya, ini buat teman-teman set supaya nanti tambah semangat. Nanti gamesnya akan dipandu oleh Mas Rizky selaku tim operator dari Health Talk ini. Oke, dokter, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sini, sangat bermanfaat Sama-sama, sekali. Mas Vino. Siap. Ya, Sangat bermanfaat dan saya juga bertambah wawasannya dan semoga nanti teman-teman di set juga lebih wise terhadap diri sendiri gitu ya. amin, Lebih amin. memperhatikan diri Ya, sendiri. Terima kasih juga Terima kasih teman-teman di banyak. set ya. Oke. Mm-mm. Saya akhiri dengan semangat pagi, semangat luar biasa. biasa. Bagong pasti bisa jos. Oke.